Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya kita masih sempat bertemu secara daring di pertemuan kali ini, yaitu mata kuliah profesi keguruan di semester 3 yang dibawakan oleh Ibu Hajjah Gimnastik Sakir. Baik, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi-diskusi kami mengenai materi tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Di slide pertama, di sini dapat kita lihat bersama-sama. Slide pertama itu pasal-pasal dan ayat-ayat tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Selanjutnya slide kedua, pembahasan kali ini terdiri dari 6 bab, di mana 6 bab ini akan kami jelaskan kepada kalian semua. Nah, saya akan menjelaskan bab 1 dan bab 2. Next slide, mengenai pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 mengenai tahun 2005 nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4586. Next slide, bab 1, pengertian guru. Nah, guru adalah seorang yang mendidik, mengajari, dan memberi peringatan kepada siswa-siswa. Yang kedua di sini ada kualifikasi akademik. Kualifikasi akademik ini berasal dari kata kualitas. Jadi, seorang guru itu harus berkualitas dalam mendidik atau melakukan proses belajar mengajar. Dan yang ketiga itu kompetensi. Selain berkualitas, guru juga harus memiliki kompetensi yang baik. Selanjutnya, sertifikasi. Sertifikasi ini adalah proses yang dilalui seorang guru agar dapat mendapatkan sertifikat pendidik. Nah, sertifikat pendidik ini adalah sertifikat yang menjadi acuan seseorang bisa menjadi guru. Dan ada juga yang dinamakan organisasi profesi guru. Jadi di sini guru juga memiliki organisasi, bukan siswa Tokji atau mahasiswa Tokji yang memiliki organisasi. Dan yang terakhir, ketentuan lanjutan. Di sini ketentuan lanjutan ini membahas gaji dan penghasilan guru. Next slide, ada bab 2, kedudukan, fungsi, dan tujuan. Nah, kedudukan guru yaitu sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Seperti yang saya katakan tadi, ada fungsi guru, meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran. Adapun tujuannya yaitu meningkatkan mutu pendidikan nasional. Itulah tadi. Untuk next selanjutnya atau bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muhammad Kusai Ikram. Bab 3. Prinsip profesionalitas. Guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut. 1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. 2. Memiliki komitmen, kualifikasi akademik, kompetensi, dan tanggung jawab. 3. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. 4. Memiliki jaminan perlindungan hukum. 5. Memiliki organisasi profesi yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. 6. Pemberdayaan profesi. Yang ketujuh, diselenggarakan melalui pengembangan ciri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi. 4. Hak dan kewajiban guru. Bagian ke-1, kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Memiliki kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi, program S1, atau D4. Guru harus memiliki kemampuan pedagogik, yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kemampuan kepribadian.
kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan menjadi teladan bagi peserta didik, dan yang paling penting adalah berakhlak mulia. Profesional, kemampuan yaitu penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi. Hak guru, yaitu tunjangan profesi diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi oleh departemen. B. Memenuhi beban kerja sebagai guru. C. Mengajar sebagai guru mata pelajaran dan atau guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimilikinya. D. Terdaftar pada departemen sebagai guru tetap, akreditasi yang ditunjuk oleh pemerintah. Pemerintah dan Pemda wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, Pemda, dan masyarakat. Memiliki sertifikat pendidik, pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Bab 5. Ketentuan peralihan. Pasal 65 dalam jangka waktu 10 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pertama, guru dalam jabatan yang belum memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional dan maslahat tambahan. Yang kedua, guru dalam jabatan diberi sertifikat pendidik secara langsung apabila sudah memiliki kualifikasi akademik Magister S2 atau Dr. S3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya, atau guru kelas dan guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan golongan sekurang-kurangnya 4B atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan 4B atau sudah mempunyai golongan serendah-rendahnya 4C atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan 4C. Ketiga, guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 yang tidak sesuai dengan mata pelajaran, rumpun mata pelajaran atau satuan pendidikan yang dia punya, ikut sertanya dalam profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 atau uji kompetensi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 yang diikutinya dilakukan berdasarkan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran dan satuan pendidik yang dia punya. Yang keempat, guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 dan ayat 3 pada satuan pendidikan yang belum memenuhi ketentuan rasio peserta didik terhadap guru dan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 tetap menerima tunjangan profesi. Pasal 66, dalam jangka waktu 5 tahun sejak berlakunya peraturan pemerintah ini, guru dalam jabatan yang belum memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D4 dapat mengikuti
uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik apabila sudah mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru atau mempunyai golongan 4A atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan 4A. Pasal 67, pengawas satuan pendidik selain guru yang diangkat sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini diberi kesempatan dalam waktu 5 tahun untuk memperoleh sertifikat pendidik. Bab 6. Ketentuan penutup. Pasal 68, peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta. Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 3, dan apabila terdapat kesalahan dan kata yang kurang berkenan, saya mewakili dari kelompok 3 memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mungkin sekian dari kami. Minnallahi musta'an wal itiklam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.